Dari pagi sampai malam waktu saya habiskan untuk menggali semua informasi ada di sana. Nanti kalau saya pulang dari Australia, kamu lihat, pasien-pasien Indonesia akan berobat ke luar negeri. Ternyata benar pasien-pasien kita udah pada berobat ke luar negeri. Bahkan bukan ke Singapura lagi, ke Malaysia. Oh, iya. Yang notabene-nya dulu dokter-dokter Malaysia belajar sama kita. Profesor Dasaat Muljono. Selamat datang, Prof. Suatu kehormatan bagi saya karena di episode kali ini saya berkesempatan berbincang langsung dengan sosok yang luar biasa. Beliau adalah seorang konsultan, physician, dan interventional cardiologist dari lulusan Australia. Dengan pengalamannya lebih dari 30 tahun di bidang kardiologi dan telah menangani ribuan pasien dan dikenal karena pendekatannya yang unik, yaitu dengan menyatukan ilmu kedokteran dengan transformasi gaya hidup pasien. Oke, Prof, saya sendiri itu kenal Prof dari teman saya karena beliau adalah pasiennya Prof juga yang mengalami sumbatan jantung. Tapi setelah itu saya riset Prof nih. Ternyata saya menemukan YouTube Prof di YouTube channel Good News itu udah 16 tahun yang lalu, Prof. Dan yang buat saya mengejutkan adalah kenapa Prof penampilan Prof masih sama seperti dulu ya? Itu udah 16 tahun yang lalu loh, Prof. Mungkin ingat nggak, Prof? Mungkin saya sendiri sudah lupa ya. Iya. Tentang itu. Good News ya. Good News ya. Iya, 16 tahun yang lalu itu Prof udah eksis di YouTube. Kenapa tampilannya tetap sama, Prof? Awet muda sekali ya, Prof. Nah, Prof, kalau misalnya saya lihat nih dari deretan gelar Prof yang sangat panjang dan prestis itu ya, Prof. Ada satu yang buat saya bertanya. Itu artinya Prof itu kan lulusan Australia, Prof. Dengan predikat MBBS a nurse. Berarti Prof itu lulusan dengan gelar kehormatan ya, Prof? Jadi sebetulnya MBBS itu saya lakukan di Indonesia. Waktu itu saya lulus dari Universitas Indonesia sebetulnya. Dan kebetulan maaf kata ya di Indonesia ini kadang-kadang kita yang berprestasi ini kadang-kadang zaman dulu ya sebelum reformasi kesehatan kita sangat hati-hati karena ada namanya kode etik kedokteran Indonesia. Kita itu dilarang untuk menyebutkan prestasi-prestasi kita. Ya. Jadi kalau kita dalam persaingan dengan Singapura atau apa kita selalu kalah. Karena kita nggak boleh ngomong bahwa kita itu sebetulnya pandai. Kita nggak boleh ngomong. Contohnya, saya dulu masuk ke Universitas Indonesia, nilai tertinggi seluruh Indonesia. Tapi saya nggak boleh sebutin. Kalau saya sebutin itu, kita dibilang sombong. Melanggar kode etik Indonesia gitu. Itu salah satunya. Kemudian saya waktu mengambil kedokteran di Universitas Indonesia, saya juga mendapat gelar summa cum laude. Summa cum laude. Ya. Nah, karena saya kemudian mengambil spesialisasi di Australia, nah saya converse. Jadi dia nggak tahu maksudnya apa. Kalau di Indonesia yang paling nomor satunya itu disebut apa. Nah, kalau di Australia disebut ANES. Nomor satunya, jadi pada waktu ada pendidikan kedokteran, dia nomor satunya gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia tabu. Ya, kamu jangan sombong lah. Kamu merasa paling hebat ya. Kamu nomor satu atau apa. Jadi kita lucu gitu di luar negeri itu sesuatu gelar kehormatan. Seperti kan kita bangga kan. Kalau misalnya atlet kita, dia misalnya kayak atlet kita menang dalam bulu tangkis atau menang kemarin ada penyanyi yang tunanetra. Dia menang kita bangga kan seharusnya kan. Tapi kalau dalam kedokteran kita nggak boleh membanggakan diri. Kita nggak boleh bilang, you itu dulu juara. Itu jangan sombong kamu. Kamu nggak boleh. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kita menjadi terdepresi, tertekan gitu. Kita tertekan sehingga dunia kedokteran lain dalam persaingan ini Malaysia dan Singapura, dia mengutamakan, dia menyebutkan prestasi dia gitu. Jadi pasien kita tertarik sekali begitu dia lihat, dia pikir kita nggak berprestasi kan? Dia bandingin dengan Singapura sama Malaysia. Malaysia sama Singapura prestasinya ditonjolin. Nah kita kalah udah langsung.
Oh. Padahal kita nggak kalah sama dia, nggak sama ini kita ngomongin dalam persaingan ya, Iya. persaingan dunia kedokteran. Nah, padahal kita nggak kalah, bahwa Iya. kita itu dulu nomor satunya waktu kita kuliah. Iya. Nah, kita nggak boleh sebutin, gitu. Kalau di Indonesia nggak boleh sebutin. Seperti Tapi kita budaya, lucu. bagaimana? Udah kode etik kedokteran Indonesia mengatur bahwa kita sebagai dokter tidak boleh menyombongkan diri. Itu yang menjadikan setelah saya 15 tahun saya di Australia, saya kaget hal-hal ini sangat tidak baik gitu untuk negara kita. Dan ternyata buktinya waktu saya sebelum meninggalkan Indonesia, saya bilang sama teman saya sekelas. Iya. Saya bilang, kamu lihat, nanti kalau saya pulang dari Australia, kamu lihat pasien-pasien Indonesia akan berobat ke luar negeri. Ternyata Saya yakin, ternyata benar. Iya. Begitu saya balik ke sini, ternyata benar pasien-pasien kita udah pada berobat ke luar negeri. Bahkan bukan ke Singapura lagi, ke Malaysia. Oh, iya. Yang notabene-nya dulu dokter-dokter Malaysia belajar sama kita. Oh iya dong. Ya, sekarang pasien-pasien kita pada ke Malaysia. Wow. Nah kita bingung, kalau saya udah nggak bingung, saya udah bilang saya udah prediksikan ini akan terjadi. Jadi kemarin waktu diadakan reformasi kesehatan dari Menkes, saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Bahwa hal ini cepat atau lambat kalau kita tidak siap sedia, kita akan tergilas dengan persaingan kedokteran kita melawan kedokteran Malaysia, Singapura, India. Nanti kalau mereka masuk ya pasti pasien-pasien kita kalau ada rumah sakit Singapura berdiri nih, rumah sakit kita lenyap. Kalah ya. Iya. Sekarang saja sudah kehilangan devisa sekitar 261 triliun ya, Prof. Sekitar segitu ya. Dari pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri. Itu sudah fantastis ya nilainya ya. Berarti dengan adanya program dokter asing yang dicanangkan mau datang ke Indonesia itu bagaimana pendapat Prof? Jadi kita pintar-pintar ya, karena rakyat atau netizen sekarang nggak bodoh. Dia bisa pilih. Ya, kita sebagai pemerintah susah di posisinya. Mau membiarkan ini terjadi 261 triliun terbang ke luar negeri, atau kita undang. Jadi we have to work together. Kita harus win-win solution. Collaboration. Kita berkolaborasi dengan mereka datang. Bisa nggak kita bekerja sama? Jadi tenaga dokter kita, tenaga medis kita masih bisa kepake gitu. Bekerja sama dengan mereka. Tidak kalah saingnya gitu ya, Prof. Jadi kita harus pintar-pintar. Jadi saya terus terang ya dengan Menkes kita yang sekarang Pak Budi Sadikin, saya sangat respect ya. Kemudian saya juga kenal dengan beliau ya, bahwa program ini sangat cepat atau lambat kita harus terima. Harus terima, Prof. Orang-orang ini akan masuk dengan globalisasi. Nah, kitanya siap nggak? Nah, kita cuma sebagai dokter jauh-jauh harus mempersiapkan diri. Kalau ini kan kayak saya bilang, waktu sebelum saya ke Australia, saya bilang ini akan terjadi. Ternyata tidak terjadi. Nah, saya sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bagaimana kita itu jadi dokter jangan monoton. Kita harus inovatif. Betul. Kita harus berbeda dengan dokter lainnya gitu. Seperti Prof ya contohnya. Bisa memberikan pendekatan beda loh dengan pasiennya. Karena memang eranya sudah kompetitif sekali ya Prof ya. Yes. Dok, ini pertanyaan kedua. Prof kan juga menyandang gelar profesor. Kenapa waktu itu Prof memilih untuk melanjutkan ke dunia akademik dan riset? Kenapa Prof tidak cukup nyaman aja di dunia sebagai praktisi seorang dokter? Kita lihat negara kita ini kaya ya, dan kita itu sebetulnya kalau diberikan kesempatan seperti Cina, kalau kita pelajari, Cina pada waktu tahun 1980-an itu relatif miskin. Tidak ada orang memandang dengan sebelah mata terhadap China ya. Nah, tetapi setelah terjadi revolusi di sana, Tiananmen Square, Cina mengalami kemajuan yang luar biasa pesat. Bahkan sekarang Cina boleh dikata setara atau lebih maju dari Amerika. Ya, betul. Baik dalam termasuk teknologi kedokterannya, publikasinya banyak sekali gitu. Jurnal-jurnalnya. Ya, kita negara Indonesia ini kan kaya ya. Ya akan penyakit juga, kaya akan penyakit, jangan salah. Kaya akan penyakit yang mana tidak dimiliki oleh negara lain. Misalnya TBC kita kan paling tinggi. Harusnya kita ada riset dong. Harusnya kita menemukan sesuatu obat yang mana
kita biasanya program TBC 6 bulan, siapa tahu kita ketemu obat yang 1 minggu Iya. atau 2 minggu. Cari dong. Ya kalau nggak ada penelitian kita nggak bakal menemukan itu. Betul. Nah, hal itu sudah saya lakukan pada waktu masa COVID. Waktu masa COVID, Iya. COVID ini sesuatu yang mentes bagaimana intelijen dari seorang dokter yang COVID. Karena nggak ada textbooknya. Nggak Iya, ada, iya. belum ada textbooknya, belum ada yang Jadi pelajaran COVID itu tiba-tiba apa. unpredictable ya. Yang unpredictable, semua orang diberikan kesempatan yang sama. Iya, Si iya. dokter ini diberikan kesempatan yang sama untuk COVID ini. Nah, di situ saya terinspirasi. Saya orang yang percaya ya. Iya. Saya terinspirasi bahwa Tuhan itu ikut campur dengan urusan human affair. Iya. Ya. Dan untuk orang yang humble, rendah hati, mau mencari Dia, mencari Tuhan ya. Iya. Selalu diberikan jawaban. Jadi waktu itu saya merasa bahwa Tuhan bilang, kamu cobalah dengan plant-based diet. Bahwa plant-based diet itu akan melindungi orang-orang dengan COVID. Nah, saya mengalami secara ajaib, saya lihat pasien saya. Iya. Saya bilang, benar juga. Pada waktu itu kita udah menjalankan plant-based diet 2 tahun. Iya. Benar, pasien saya kena COVID. Oh, iya. Dia udah usianya udah 70, tapi kok oke-oke aja. Karena dia ikut plant-based diet. Sudah berapa lama makin- plant-based dietnya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun, Ya. ya. Nah, waktu itu akhirnya 1, 2, 3 lama-lama saya ambil kesimpulan. Saya bilang, oh plant-based diet ini melindungi. Langsung saya melakukan risetnya terhadap pasien saya. Jumlahnya 3.500. Dan sudah saya publikasikan, ternyata memang kematiannya 0. Ya, Wah, cuma luar biasa sayangnya, sekali. karena negara Indonesia nggak terkenal, Iya. publikasi kita nggak begitu diakui. Coba kayak saya waktu itu dengan hal yang sama saya publikasikan di Australia, Iya. tentunya sangat diakui. Karena itu tembus dunia loh, 0 angkanya. Nggak ada yang meninggal dari plant-based diet. Nah sekarang baru muncul, setelah itu tahun 2024, baru muncul papernya banyak, bahwa plant-based diet melindungi untuk COVID. Kita lakukan itu kan pada waktu COVID. Jadi saya merelakan nyawa saya nih, Iya. demi ilmu dan demi pasien saya. Ya, saya mengobatin pasien-pasien pada waktu COVID, pasien-pasien jantung dengan COVID saya obatin gitu. Jadi saya resikokan pada waktu itu belum ada vaksin. Belum ada vaksin, berarti masih awal-awal COVID ya, Yes. Prof ya? Artinya kan saya udah mulai riset itu udah dilakukan kan dengan saya punya hipotesa bahwa plant-based diet itu akan melindungi COVID, ternyata benar. Nah itu contohnya riset Iya, yang iya, bisa iya, kita iya, lakukan. iya. Nah gitu banyak lagi riset. Kita misalnya riset yang gampang-gampang aja, riset tentang ukuran koroner daripada orang Indonesia. Iya, banyak sekali ya. Kita nggak ada. Gak ada ya, Prof? Nggak ada orang yang melakukan ukuran koroner. Orang kan beda-beda Iya. kan. Berapa sih rata-rata ukuran koroner kita? Ya. Jantung Maaf kata koroner ya, ya. kalau kita menyinggung dikit soal kita suka bilang maaf kata ya, Iya, ini iya. seksologi. Iya. Ukuran kelamin orang kan beda-beda kan. Ada risetnya nggak, Dok? Kita di Indonesia nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada risetnya, jadi nggak ada. Dia main maaf kata, misalnya dia import kondom, Iya. ukurannya kan beda. Iya ya. Ukuran payudara beda. Iya. Nah ini kan sebetulnya penting kan, bukannya Sesuatu kita yang harus diriset, ini ya. sesuatu yang kita harusnya punya aset sebagai aset bangsa, kita harus punya data itu. Iya. Datanya mana? Nggak ada. Padahal itu simpel loh riset-riset seperti itu. Nah itu bisa dilakukan di kita. Nah kadang-kadang generasi muda melakukan riset di kita mengulangi riset yang sama di Amerika melanjutkan, diulangi ya. pada populasi kita. Saya bilang itu nggak begitu berguna lah. Iya, Kurang jadi- lebih akan hasilnya kurang lebih sama. Tidak ada gap penelitiannya ya, Prof Ya kita harus cari inovatif yang baru gitu, bahwa ini kita doang yang memiliki riset ini. Jadi banyak hal. Saya sekarang teknologi dengan artificial intelligence. Nah, Dengan AI. saya salah satu orang dokter ya yang di Indonesia yang mempunyai grup WhatsApp. Pasien-pasien dikumpulin, diedukasi melalui WhatsApp. Oh, jadi ada komunitasnya di WhatsApp ya? Tapi kita kan harusnya kita dedicated, kita siapin waktu kita. Iya. Dan kita siap menjawab ratusan pertanyaan yang ditanyakan pasien kepada kita. Jadi kita mengambil waktu luang kita. Oh, untuk menyempatkan membalas Yes. pasien. Jadi kadang-kadang ada dokter yang bilang, oh dia dokter yang nggak laku, dia punya waktu bisa main. Saya Iya. ketawa aja. Padahal kita menyempatkan ya, Prof. Iya. Justru itu bentuk jadi perbedaan kadang-kadang ya. lucu. Padahal kita melakukan itu sebagai komitmen ya. Tapi harus ada gini Osin, harus ada hati. Jadi you harus ada passion, ada
you ada kecenderungan semangat di bidang itu. Kalau enggak, you akan terpaksa nggak akan berhasil. Iya. You harus betul-betul mencintai pekerjaan you gitu. Nah, saya dari kecil ini memang kepengen tahu. Saya waktu itu saya masih ingat waktu kecil saya ada ketemu pengemis. Iya. Saya mau tahu si pengemis ini bisa menjadi pengemis kenapa, apa yang dia makan tiap hari. Jadi kita ada care gitu. Iya, Kita mau iya, tahu iya. dia makannya apa. Kita bahkan waktu itu saya menyumbang makanan kepada pengemis ini. Kalau setelah menceritakan bahwa dia makannya kurang, saya mencuri makanan dari mama saya kasih ke pengemis ini. Ya, jadi kita harus ada care dulu. Kalau enggak, kita nggak bisa, harus punya jiwa ingin tahu. Nah, itu yang menjadi melatar belakangi kenapa saya senang melakukan riset. Karena riset itu memperkaya ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan kita. Seperti juga saya menemukan kegunaan dari ChatGPT atau artificial intelligence. Itu sangat berguna. Dari pagi sampai malam waktu saya habiskan untuk menggali semua informasi ada di sana. Jadi termasuk agama, spiritual. Termasuk spiritual, tinggal tanya. Ada pertanyaan, makanya kita suka tanya nih kepada kita, dalam hal ini saya seorang Kristiani. Nah, tapi saya juga menghargai agama-agama yang lain. Saya bilang semuanya punya poin ya. Nah, kita kepengen tahu, misalnya kita kepengen tahu tentang agama Islam, ada gak ayat yang menyatakan bahwa orang itu sebaiknya ikut plan base? Ternyata ada ya. Keluar di ChatGPT itu ada jawabannya bahwa baik Islam maupun Kristen maupun Buddha lebih menganjurkan manusia itu untuk ikut plan based diet supaya lebih sehat. Jadi luar biasa sekali kita ini seperti zaman keemasan dalam edukasi, dalam knowledge. Kita bisa mengetahui sebanyak mungkin kalau kita super rajin. Iya, so kita mau cari tahu aja ya, Prof. Yes. Nah, Prof, saya pernah melihat Prof di salah satu channel YouTube. Ini katanya dokter jantung tapi terkena sumbatan jantung, Prof. Apakah pengalaman itu merupakan titik balik Prof untuk sangat giat mengedukasi pasien-pasien Prof sendiri? Oh, enggak. Kalau mengedukasi memang udah hobi dari Emang kecil. udah hobi ya? Udah hobinya nggak bisa diam, nggak bisa diam, ngomong terus. Jadi kalau ada orang saya interogasi. Interogasi kepengen tahu. Interview ya. Kepengen tahu ini orang ini misalnya dulu waktu kecil ya, tetangga datang nih. Saya tanya dia pekerjaannya apa. Saya mau tahu dia itu hidupnya gimana, makannya apa, segala macam, udah kepengen tahu gitu. Jadi saya ketemu pasien tuh seneng mau tahu si pasien ini apa sih yang dia kerjanya apa, dia melakukan apa, kenapa dia bisa sampai jatuh sakit, kenapa dia begini, itu menjadi hobi saya untuk mengetahui kayak detektif gitu. Untuk mengetahui nanti kalau kita bisa tolongin kita senang. Unik ternyata sekali, kita bisa merubah nasib dia gitu. Ya kita kan diakui sebagai perpanjangan tangan Tuhan kan dalam agama apapun juga. Jadi artinya kita merasa senang gitu, kita bisa membantu. Tuhan sebetulnya nggak butuh bantuan kita, tapi kita karena kecintaan kita terhadap Sang Pencipta, kita mau membantu apa yang menjadi beban untuk Tuhan. Kan beban. Kalau ada orang sakit kan Tuhan sedih. Nah, kita menjadi membantu perpanjangan tangan Tuhan itu untuk pasien-pasien ini. Nah, kita harus ada passion atau semangat di bidang itu dulu. Kalau nggak akan susah gitu kita untuk mencapai gitu. Jadi saya kena penyakit, saya sebagai dokter jantung, saya sebenarnya nggak bingung. Soalnya keluarga genetiknya sangat kuat. Ayah saya kena sumbatan jantung usia 30. Paman saya meninggal di usia di bawah 40 tahun. Karena sumbatan jantung. Jadi genetik sangat kuat. Nah, oleh karena itu saya dari usia muda selalu pada waktu ada teknologi MSCT, saya hampir setiap tahun saya periksa. Saya mau lihat kapan saya kena nih sumbatan jantung gitu. Nah, saya aman-aman aja sampai pada waktu saya usia 54 tahun. 54. Di CT scan ada sumbatan 50%. Wah, 54 tahun itu berapa tahun yang lalu, Prof? Itu 6 tahun yang lalu. Wow, berarti Prof sekarang sudah mencapai 61 ya. Hebat. Nah, kemudian pada waktu saya lihat hasilnya itu, saya lihat saya punya sumbatan 50%. Ya. Nah, itu saya diskusikan dengan profesor saya di Australia. Nah, karena dia tahu saya seorang researcher juga,
saya terbang ke sana. Iya. Jadi kita lakukan pemeriksaan yang disebut bagaimana mengetahui bahwa 50% itu bukannya nggak bahaya, bisa 50% itu bisa kadang-kadang pecah, terbentuk gumpalan darah di atasnya dan mengalami sumbatan, saya bisa mati mendadak. Bisa kena serangan jantung walaupun 50%. Ya, jadi ada alatnya. Alatnya itu yaitu kombinasi daripada alat yang disebut intravascular ultrasound dengan OCT ya. Di Indonesia pada saat itu belum ada ya, Prof? Udah ada, tapi yang lengkap, yang hybrid, yang lebih lengkap, dia ada NIPS juga, yang NIPS spektroskopi kita nggak ada. Nah di situ dilihat ternyata saya jenisnya vulnerable plaque, tapi belum waktu itu belum ada teknologi balon. Kalau ada mungkin saya minta di balon waktu itu. Iya. Tapi itu udah jalan Tuhan. Akhirnya saya pikir-pikir bagaimana mengecilkan. Sebelumnya kita belum tahu rahasia bagaimana rahasia mengecilkan sumbatan di pembuluh darah itu tidak pernah diajarin. Orang hanya fokus bagaimana mengobati, menyembuhkan. Ini reverse mengembalikan ya, nggak fokus mengembalikan. Akhirnya saya cari, ternyata di Amerika udah ada lama program ini dengan pakar-pakar ya. Iya. Seperti Dean Ornish, ya, kemudian Esselstyn, banyak membuat buku-buku gini. Akhirnya saya waktu itu ambil waktu ya, liburan semua saya baca semua buku ini. Habis itu saya kesimpulan ternyata sumbatannya bisa dikecilkan. Tapi saya ragu karena belum pernah lihat sebelumnya. Saya bilang ini benar atau enggak, tapi kok publikasinya valid ya, dipublikasi di jurnal yang ternama gitu. Akhirnya saya putuskan saya mau coba sendiri. Nah di situ saya coba bareng pasien gitu. Plant-based diet ini. Dan ternyata 4 tahun setelah itu sumbatan saya mengecil. Dari 50% menjadi 20%. Tanpa melakukan intervensi apapun ya. Murni hanya dengan merubah pola hidup, makannya berdasarkan tumbuh-tumbuhan dan pengolahannya juga pastinya yang baik. Dan bukan itu saja, Osin. Pasien-pasien saya yang menderita darah tinggi biasanya minum obat 3 macam. Sekarang 0, sembuh. Tanpa obat tensinya normal. Sedangkan beberapa obat ada efek samping. Ada obat namanya ACE inhibitor atau AT2 antagonis bisa menyebabkan kreatinin naik. Nah ini pasiennya kadang-kadang bingung, dia bilang saya bener nih nggak usah minum obat lagi, nggak usah. Nah ginjalnya fungsinya kembali ke normal. Wow, luar biasa. Dengan itu, dia gitu diabetes sembuh tanpa obat. Hanya dengan pengubahan pola makan. Kemudian saya coba lagi di pasien-pasien lainnya ya, kolesterol. Ada beberapa penelitian, ada beberapa profesor dari Amerika yang menyatakan bahwa kalau bisa kolesterol itu di bawah 30. Untuk mencegah, terutama kalau orang sudah terkena sumbatan berkali-kali, sumbatan jantung berkali-kali. Nah, untuk mencapai 30 itu dengan obat statin yang kita kenal dengan di-combine dengan kombinasi lainnya yang disebut ezetimibe, itu susah mencapai di bawah 30. Kecuali kita ada obat suntikan tapi harganya mahal dan masih susah waktu itu belum masuk ke Indonesia. Saya coba dengan plant-based diet, di-combine dengan statin dan ezetimibe, pasien saya angka kolesterol 28, 30. Mereka bingung. Biasanya tinggi gitu. Mereka bingung. Dan pasien-pasien ini banyak yang mengalami reversal. Jadi kalau sumbatannya kecil, kempes, dia jadi lebih kecil. Tapi kalau dia sumbatan udah diintervensi, tidak memerlukan intervensi berulang gitu. Kalau dia ikut. Masalahnya banyak yang tidak mau ikut karena tidak didukung oleh dokter-dokter yang lain. Karena pasien-pasien ini ketika pergi ke dokter yang lain, dokter-dokter lain tidak mendukung, bilangnya ini belum ada buktinya segala macam. Nah, beberapa pasien saya sekarang semakin pintar, dia bisa akses di AI ya, artificial intelligence. Dia bisa tahu ternyata penelitiannya udah lama bahwa ini bisa mereversalnya udah lama, bukunya juga ada. Jadi mereka kaget sekali, kenapa kok nggak dilakukan gitu. Ini bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga sama. Karena tidak diedukasikan, karena dokter-dokter kebanyakan tadi dokter-dokter dalam kuliahnya tidak pernah belajar tentang bagaimana mereversal ya suatu penyakit, apalagi sumbatan jantung. Nah, kedua juga mereka kiblatannya obat.
Kiblatnya Setiap obat. kali datang pasien obat. Ya, Iya. bahkan kadang-kadang pasien datang cuma tulis-tulis resep. Ngobrol pun kagak. Iya. Ya, itu yang menyebabkan pasien kita salah satu yang lari ke luar negeri kan. Iya. Dia bilang, dokternya sombong, bukan sombong, soalnya dokter nggak tahu mau ngomong apa. Bukan sombong, nggak tahu mau ngomong apa, mau nanya apa, nggak biasa. Kayak bagaimana saya percakapan dengan pengemis, mulai dengan gimana. Iya. Nah, kan harus biasa dulu. Nah, jadi hal-hal ini menyebabkan kita udah terbiasa dikit-dikit obat. Semuanya obat. Padahal ya, let the food be the medicine. Yes, itu udah dari Hippocrates, udah lama. Iya. Ya. Nah, bahwa kita itu yang kedua adalah terlalu obsesi sama dengan teknologi, intervensi. Dikit-dikit larinya intervensi. Padahal ada suatu saat bisa orang itu terkena sumbatan jantung, nggak bisa lagi diapa-apain, udah nggak bisa di bypass, nggak bisa diintervensi. Orang itu tinggal menunggu saat dia meninggal. Betapa kesiannya gitu. Padahal dan udah too late. Iya. Mau ikut dia juga udah too late, udah kerusakan udah begitu dahsyat. Nah, sayangnya kalau orang-orang ini pasien ini tahu berapa tahun yang lalu, waduh dia bisa diselamatkan. Nah, kita kadang-kadang sebagai dokter itu iba gitu. Kenapa dia nggak tahu? Maka itu kita sekarang berjuang betul-betul dengan sekuat tenaga agar pasien tadi ini tahu. Jangan menyesal. Kamu jangan bilang Tuhan kamu itu nggak sayang sama kamu. Tuhan itu udah memperingatkan. Dulu kamu sudah dipertemukan dengan dokter yang mengajarkan bagaimana mengubah pola hidup. Jadi jangan alasan lagi gitu. Sebetulnya pola hidup sehat atau plant-based diet ini tuh tidak sulit ya Prof ya? Nggak sulit, jadi kayak dalam hal hidup ya semuanya. Kalau seorang anak yang males, pertama-tama kita suruh dia rajin sulit. Iya. Ya, tapi kalau dia udah terbiasa rajin, dia suruh males sulit. Iya. Ya, nah sama juga orang yang sudah terbiasa ikut pola hidup sehat, makan sehat, kita suruh dia makan yang nggak sehat. Menderita dia kayak saya nih. Saya udah ikut ini 6 tahun. Kalau misalnya saya dikasih makan gorengan, saya langsung batuk, langsung sakit leher gitu. Betul. Nggak bisa nerima toleransi makanan-makanan saya. Jadi kita mengadaptasi, dan memang ada penelitiannya, dalam 2-3 minggu, daya kecap kita berubah. Lidah kita berubah. Oh, ada perubahan ya? Nanti lama-lama yang tadinya kita makan misalnya delima. Iya. Delima itu kalau kita biasa makan manis, delima terasa anyep atau agak asam. Pas kita sudah berubah lidah kecapnya, delima manis. Oh, iya. Apel sangat manis. Prof, saya mengurangi garam ya. Begitu saya makan di luar, kok makanan yang lain jadi asin banget, semua, ya, asin banget, kita Prof. bilang ini makanan asin sekali. Iya. Jadi betapa banyaknya garam yang ditaruh. Sebetulnya yang aslinya adalah yang benar kita. Harusnya daya kecapnya seperti kita, sehingga makanan itu nggak usah asin-asin. Kalau makanan nggak asin-asin, penyakit darah tinggi banyak yang lenyap dong. Iya, gitu. Terus lagi Prof kayak mengandung MSG yang tinggi itu ya, biasa tuh dulu mungkin saya 5 tahun yang lalu itu ya anak kuliah makanannya fast food apa junk food gitu, kayaknya nikmat. Sekarang itu kayak kalau rasa orang Indonesia bilang tuh blenger, kebanyakan MSG. Padahal dulu nggak gitu. Belum lagi waktu saya pergi ke Pekalongan ya, saya lihat orang makan ini ya pisang goreng, itu nggak cukup. Dengan pisang goreng itu udah sangat tidak sehat. Udah digoreng kan, digoreng minyaknya banyak, masih disiram dengan gula. Masih belum cukup, disiram lagi dengan gula. Jadi ini makanan bikin inflamasi. Jadi dia udah biasa manis gitu. Habis gitu nasi goreng udah manis sekali bagi kita, masih pakai kecap manis. Masih pakai minyak ya? Iya, jadi luar biasa sekali tidak sehat gitu karena dia tidak biasa dengan makanan sehat, sehingga kita suruh anjurkan dia untuk mengubah daya kecap dia dengan mengikuti plant-based diet pelan-pelan. Nanti juga mikrobiota, teori mikrobiota, usus kita berubah, kuman-kuman di usus kita berubah. Nanti kita daya kepengen makanan enak itu hilang. Pengennya makan sehat gitu. Nah, otak kita jadi lebih jernih. Berhenti dari makan makanan nikmat ya. Jadi udah ada sainsnya, udah banyak sekali tentang gut brain axis. Jadi ada hubungan antara otak dengan usus. Usus. Maka itu suka kalau di Amerika your gut feeling. Dia kan suka bilang what is your gut feeling? Betul, dari sini bisa memberikan feeling kepada kita gitu. Nah teman-teman, Prof saat ini memiliki YouTube channel juga ya Prof, namanya
Dasaat Lifestyle Medicine dan juga aktif di podcast Bethsaida Hospital. Di situ banyak banget Prof Dasaat membahas nutrisi-nutrisi tentang dari makanan apa yang harus kita konsumsi, cara pengolahannya, terutama penjelasan tentang plant-based diet ini ya Prof ya. Yes. Jadi kalau misalnya mau Prof simpulkan plant-based diet itu apa dan bagaimana mengolahnya? Simpelnya aja Prof, bagaimana? Jadi tadi saya bilang plant-based diet ini secara teori tidak begitu sulit. Iya. Cuma seperti olahraga ya, kita harus butuh coach. Kita butuh seorang yang membimbing kita. Apalagi pada awal-awalnya. Karena bisa salah. Bisa kadang-kadang pasien ini udah ikut plan-based saya. Tapi dia bilang, saya pagi-pagi blender sayuran sama bos, saya kasih madu 5 sendok. Waduh, saya bilang, madu itu gula. Glycemic indeksnya lumayan tinggi. Ya, itu bikin inflamasi. Keliru ya, Not Prof. good. Jadi kita harus bimbing, nggak cukup cuma plant-based saja. Nah, dia kadang-kadang sayur, dia udah makan sayur. Tapi diapain Bu sayurnya? Saya goreng, saya tumis. Pakai minyak lagi, pakai olive oil. Kita bukannya apa-apa, kita olive oil sesedikit mungkin karena dia mengandung lemak jenuh. Tetap mengandung lemak jenuh. Walaupun dia lemak yang bagus ya, tetapi bikin gemuk. Nah, gemuk bikin inflamasi. Jadi indirectly, apalagi orang yang kepengen kurus, jangan ya Mediterranean diet. Dia ikut Mediterranean diet. Yang dipilih yang enak-enak, ikan, pizza. Ya saya bilang ya nggak sehat itu walaupun dia plant-based. Tetapi plant-based-nya ini dia Mediterranean setengah plant-based ya sebetulnya. Dia masih memakan ikan sama makan ayam tapi jumlahnya kecil. Nah dia ikutin Mediterranean yang sudah dimodifikasi kayak Jepang, bukannya you ikutin Okinawa. Kalau di Okinawa makannya kebanyakan plant-based, makannya umbi-umbian, ubi ungu ya. Ubi ungu. Kemudian makannya banyak natto, kacang natto. Yang fermentasi ya. Enggak, you lihat Okinawa yang sudah dimodifikasi. Dia makannya ikan sashimi, sushi, itu mah udah dimodifikasi, bukan asli lagi. Betul. Salah. Jadi you ikutin yang Mediterranean yang nggak sehat, harusnya Mediterranean yang sehat. Aslinya dari mana? Dari dari kita lihat dari daerah di Italia yang betul-betul melakukan Mediterranean yang sehat. Baru kita lihat menunya apa. Nah itu kita ikutin. Nah yang Indonesia kita juga harus ubah sesuai dengan iklim Indonesia. Jadi seperti apa contohnya? Jadi misalnya dia bilang, saya nggak biasa atau mungkin kalau saya beli rocket salad itu bagus sekali banyak nitric oxide-nya. Saya nggak biasa beli rocket salad atau saya hidup di kota kecil yang ada ini. Nah, saya anjurin bayam boleh. Oh bayam, tapi bayam di sayur bayam aja di bening ya Prof ya. Lebih bagus. Mentah lebih bagus di jus atau boleh. Kalau mau di sayur bening, dikukus atau di sayur bening sama kuah-kuahnya diminum. Oh sama kuah-kuahnya. Tapi cepat, jadi sayur itu nggak bisa ditaruh lama, nggak bisa. Jadi kalau you pergi ke restoran, mall, you minum jus, bukan blender ya. Kita maunya blender. Oh jus itu harus di blender Prof? Bukan, kita maunya blender sama ampas-ampasnya. Oh, kalau jus airnya doang. Juicer ya? Bukan pakai slow juicer? No, not good. Kita butuh fibernya, kita butuh di dalamnya itu banyak phytonutrients itu adanya di ampasnya. Oh gitu. Kita butuh utuh dan kita butuh makan dalam kalau bisa di bawah 1 jam. Kalau enggak dia disimpan di kulkas rusak. Maka itu kalau orang, saya bilang ini orang pada buta semua. Dia minum botolan yang udah disimpan berbulan-bulan. Dia bilang bangga, dia katanya ikut makan sehat. Apanya yang sehat? Prof, jadi sekarang itu memang lagi tren nih jus detox. Dalam 3 hari minum jus detox. Rusak semua. Maka ini udah kehendak Tuhan. Nggak boleh males. Nggak boleh males ya. Istri dibalikkan lagi fungsinya sebagai istri yang benar. Harus salah satunya yang mengurus suaminya makan sama anak-anaknya makan. Dan makan itu nggak bisa disimpan. Nggak bisa beli di luar. Jadi kalau dia sayang sama suaminya, sayang sama istrinya yang sakit, dia harus bikinin makanan itu. Harus dibawa ke kantor. Suaminya ya. Beli harus bekalin suaminya ya. Iya, ini betul-betul penting mengembalikan lagi fungsi istri yang sebenarnya. Ini kan gampang, pikirnya tinggal beli. Sekarang kan banyak Gojek ya, segala macam. Itu nggak sehat. Nggak sehat ya, Prof. Jadi kadang-kadang kita makan salad pesan di mall atau apa. Nah, disiram minyak olive oil banyak sekali. Atau saladnya dipotong pagi.
Iya, atau ya. gado-gado, dimasaknya pagi, kita Iya. makannya siang, Iya. direbus lagi, udah hilang semua. Jadi percuma ya Prof. ya, Iya, jadi nutrisinya kita harus hilang. hati-hati, kita ajarin lagi makanan yang super sehat. Biaya relatif ya, tapi saya Iya. bilang dibandingin dengan orang yang suka makan di luar, lumayan murah sih. Iya, masalahnya nih Prof, banyak banget di luar sana itu beranggapan bahwa misalnya plant-based diet atau diet dari tumbuh-tumbuhan, itu cuma dietnya orang kaya, itu harus mahal, sayuran pun katanya harus yang hidroponik apa. Nah itu bagaimana Prof dengan masyarakat Indonesia kita gitu? Ada benernya. Ada benar. Ada benernya, bisa mahal, bisa versi murah. Ya, yang versi murahnya dulu Prof. Versi murah, contohnya tomat. Iya, Tomat sehat sekali dan nggak mahal. dimakan mentah Iya. atau di jus. Dimakan mentah atau tomat lebih bagus, dia mengandung suatu zat. Dia kalau untuk penjagaan prostat misalnya lebih baik kalau dibikin sup tomat, sup dimasak, tomat. dia lebih bagus. Nah, udah gitu kita lihat misalnya kapsikum. Iya. Kapsikum kan ada yang warna merah, Iya. kuning, hijau, itu sehat. Sehat. Dan harganya nggak mahal. Nah, tapi kalau yang diet elitnya, Diet elit. yang Mercedesnya, Iya. itu berry. Mahal, satu box segini 100.000. Tuh kan Prof. Blueberry, raspberry, tapi nggak usah, bisa Nggak usah, digantikan dengan yang murah. Asal dia tahan-tahan aja, kan nggak seenak. Kalau berry kan enak kan. Iya. Nah, kalau ini kan lebih nggak enak, tomat. Iya. Jadi dia versi murahnya, dia bisa makan ubi kuning, ubi ungu, dia bisa makan bayam, makan kale, makan apa, masih bisa. Kalau kacang-kacangan gimana Prof? Kacang-kacangan relatif murah. Relatif murah ya, kacang Ya, hijau. Jangan salah ya, kita anjurin itu beans. Beans. Beans itu kacang-kacangan, bukan nuts. Nuts itu kacang. Kacang itu seperti peanut, Iya. seperti almond, Iya. seperti cashew nut, pistachio. Itu kacang. Kita Iya. suruhnya kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu kayak kacang hijau, kacang merah, kacang kuning. Kacang kedelai? Kacang kedelai itu termasuk kacang-kacangan. Itu sangat-sangat Itu sehat bagus, karena Prof. mempengaruhi mikrobiota usus. Kalau dikonsumsi setiap hari itu bagus Prof. Justru harus tiap hari karena dia fibernya tinggi sekali juga. Cara mengolahnya gimana Prof? Kalau saya simpel. Gimana, Prof? Jadi orang nggak nyusahin orang. Iya, gimana tuh, Nggak Prof? nyusahin orang. Diet nggak Saya nyusahin nggak dan nyusahin murah. istri saya juga, nggak nyusahin istri saya juga. Jadi saya bikin kacang hijau, bubur kacang hijau pakai slow cooker. Jadi saya bikin sendiri, Direbus gitu ya. direbus, kemudian saya nggak pakai gula, pakai korma, kemudian kasih jahe, kacang. Jadi saya biasanya kacangnya 100 gram, kemudian kacang kuningnya 100 gram, Iya. kemudian barley itu jali-jali Iya. 50 gram, dikasih air, dikasih korma, kalau untuk sekali makan 2 korma, kemudian dikasih jahe 1 sendok. Udah. Itu untuk makan siang. Siang. Makan siang hanya itu aja. Iya, 1 mangkok besar. Makan malam? Makan malam havermut. Havermut. Iya. Ya nggak boleh yang halus gitu ya. Iya, nggak boleh yang udah diproses gitu. Tapi havermutnya masih roll out, Iya. masih bentuknya masih kayak mentah, lebih bagus gitu, mentah utuh. Oh, berarti Sama buah-buah bebas. Buah-buah bebas ya. Makan sayur bebas, boleh sekenyang-kenyangnya. Tapi direbus aja gitu ya Prof, atau dikukus Kalau atau bisa makan di blender, mentah. makan mentah. Oke. Prof, ini kan Prof juga ada nulis buku ya Prof tentang cara mengecilkan sumbatan. Nah, itu memang dikhususkan untuk yang mengalami masalah dengan jantung, atau sebenarnya plant-based diet ini atau buku yang Prof tulis ini bisa juga diterapkan oleh masyarakat umum atau mungkin yang muda-muda nih seperti Gen Z gitu Prof. Jadi Bagaimana? gini, pada waktu saya pikirkan bagaimana buku ini bisa menjadi berkat buat orang banyak. Iya. Ya. Sebetulnya bukan hanya jantung. Iya. Ya, tapi kadang-kadang masyarakatnya harus lebih pinter lah gitu melihat. Jadi kadang-kadang mereka, saya bilang sama nggak makanan untuk jantung sama ginjal. Misalnya untuk kelainan ginjal, kita ada pasien yang ginjal ya kreatininnya 3, dengan ikut diet kita turun jadi 1. Menghindari cuci darah. Sama sebetulnya dietnya. Sama ya. Jadi sebenarnya plant-based diet ini bisa dimulai dari sejak dini, nggak harus nunggu kena sumbatan dulu atau penyakit yang lain-lain dulu ya Prof ya. Oke, luar biasa sekali sharing dari Prof Dasaat, sangat insightful dan sangat bermanfaat. Jadi sebetulnya diet itu nggak perlu
mahal ya Prof ya. Terus satu lagi nih Prof, tentang diet hewani itu gimana Prof di luar-luar sana itu? Diet hewani diet keto kan. Iya. Jadi tahun lalu dirilis bahwa keto itu meningkatkan angka kematian, baik karena jantung, stroke atau angka kematian secara umumnya. Iya. Nah, diet keto itu sudah diteliti udah lama sebetulnya. Iya. Kita lihat strukturnya aja, apa Iya. sih yang dikonsumsi oleh mereka? Mereka mengkonsumsi daging-daging, yang mana daging itu terkenal mengandung kolesterol. Oh. Diet keto makan telur, termasuk kuningnya dimakan. Jadi Ya, meningkatin dia makan kolesterol ya. minyak-minyak, dia makan semua. Saya pernah Iya. lihat pasien saya ikut diet keto, kopi dikasih mentega. Waduh. Mentega 3 sendok di dalam kopi. Oh. Supaya merangsang ketosis, sangat tidak sehat. Kolesterol tinggi, akhirnya pasien itu kena serangan jantung. Jadi berat badannya turun tapi nggak sehat. Nggak sehat. Nah, jadi keto itu mengandung TMAO. Binatang-binatang ini mengandung TMAO. TMAO ini berhubungan dengan sesuai dengan penelitian, terutama di Cleveland Iya. Clinic, TMAO ini berhubungan dengan sumbatan jantung. Oh gitu. Jadi kenapa di diet Prof Dasat ini boleh makan daging itu hanya seminggu sekali ya Prof ya? Ya, itu pun juga kalau perlu. Kalau perlu. Kalau nggak perlu lebih bagus lagi. Nah, udah gitu diet keto juga tidak sejalan dengan agama apapun juga, maaf kata. Iya. Saya sudah ngecek, ternyata dari Islam pun jangan makan daging kebanyakan. Kamu harus memikirkan juga binatang itu sengsara pada waktu dibunuh. Iya kasih. Iya kan, dia kasihan kan. Jadi kita jangan semau-maunya gitu, anggap kan ini kayak gimana ya, kadang-kadang orang menganggap bahwa ini kan makhluk bernyawa kan, Iya. dia bunuh kan. Iya. Apakah nggak ada rasa kesian? Iya. Kita makan begitu ini, apakah kita nggak merasa guilty feeling? Itu Iya. kalau kita mau dari Iya, spiritual betul. lebih dalam lagi ya. Kasihan Jadi diet lihatnya, keto Prof. ini memang tidak didukung oleh apapun juga gitu. Cuma kan enak. Iya. Orang maunya enak gitu. Dan diet keto ini dipopulerkan oleh artis-artis karena yang mereka lihat adalah turun berat badan. Iya. Memang dia bisa turunin berat badan. Fokusnya ke Tapi turun berat badan dalamnya, ya. on the deal-nya hancur nanti berapa tahun hancur semua. Iya. Jangan-jangan ya, kita lebih baik melihat dalam jangka panjangnya ya Prof. Iya. Tapi kalau plant-based diet ini udah Itu udah terbukti, udah terbukti approve. dalam jangka panjang. Oke. Jadi Prof, tren-tren yang dibarengin obat itu juga tidak baik ya Prof ya? Nah, obat kita harus hati-hati. Jadi obat harus digunakan dengan bijaksana. Ini masalahnya daripada orang yang mengajukan cuma plant-based diet, tapi dia bukan seorang dokter. Oh. Jadi dia anti. Misalnya kayak kita pasien-pasien kan banyak pasien-pasien jantung. Dia Iya. butuh obat kolesterol, tetap butuh statin. Kalau nggak bagaimana menurunkan kolesterol itu hanya dengan diet plant-based aja juga nggak bisa. Contoh saya sendiri, saya punya kolesterol LDL, kolesterol yang jahat 180. Nah sekarang kolesterol itu 30. Hah, sekarang 30. Kalau tanpa statin sama ezetimibe, kolesterol saya 70-an. Nggak Tanpa bisa. obat ya, Jadi nggak saya bisa ya? harus dengan dietnya ketat, dengan obat. Kemudian vitamin-vitamin. Saya bilang kayak vitamin D. Iya. Vitamin D itu ada di makanan yang justru kamu harus hindari. Makanan apa itu? Keju, lemak sapi, Iya. ya susu yang full cream. Itu mengandung banyak vitamin D, tapi nggak sehat. Maka itu kita suplemen dengan vitamin D. digantikan Gitu. dengan suplemen ya Prof ya? Iya, jadi jangan kita anti ya kalau kita orang yang mempromosikan plant-based diet, jangan kita anti terhadap obat-obatan. Karena obat-obatan itu betul-betul tidak mudah untuk dirilis, apalagi di Amerika gitu. Iya. Jadi kita kombinasi obat dengan diet. Jadi tadi kayak saya bilang, kita walaupun plant-based diet, tapi kita membolehkan, terutama untuk pasien-pasien yang udah berumur, kita membolehkan asupan daripada hewani, misalnya ikan atau ayam, tapi kurang lebih 100 gram. Jadi kita bukannya anti diet hewani murni gitu, tapi kita selektif dalam memilih makanan yang kita berikan dikurangi kepada ya, pasien Prof. kita. Oke, baiklah. Ini sangat luar biasa sekali insight dari Prof Dasaat ya. Yang penting intinya konsisten dalam menjalani pola hidup sehat, jangan makan yang digoreng-goreng, makan tumbuhan, dan juga kacang-kacangan, terutama kacang hijau juga baik ya Prof ya. Iya. Terima kasih Prof untuk Ya, waktunya sama-sama. yang berharga ini. Semoga selalu sehat ya Prof ya, dan kita Ya. bisa ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.